kembali lagi bersama kami di Bincang Orang-Orang Muda. Malam hari ini kita akan membahas tentang apa gak? Aku nggak tahu serius. Oke. Malam hari ini kita akan membahas tentang jatuh terus jatuh. Ya, itulah pokoknya. Jatuh terus jatuh. Nah, oke, sebelum kita masuk ke topiknya, kami mau nanya dulu nih kabar-kabar pas udah di rumah. Pasti sehat-sehat dong, karena sama seperti biasanya kami dari sini, dari tempat ini selalu mendoakan kalian menonton setia tayangan Move. Pokoknya kami selalu mendoakan kalian supaya kalian sehat-sehat, supaya kalian juga bisa nonton tayangan Move setiap hari Minggu seperti malam hari ini. Jadi bagi kalian semua yang kurang sehat nggak apa-apa, nanti kita doakan lagi. Silahkan kasih tahu keadaan kalian di bawah kolom komentar ini. Atau bisa chat kami juga. Oke, betul. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasannya. Tapi sebelumnya, Oke. stop dulu. Jangan langsung masuk. Gimana? Masa kita bahas cuma bertiga doang? Iya, kita seperti biasanya kita punya narasumber yang spektakuler. spektakuler banget, serius. Narasumber kita itu selalu orang-orang yang spektakuler. Mau tahu siapa orangnya? Panggil aja. Kita panggil dia. Ini dia narasumber kami. Bawa kursi sendiri. Silakan. Hai guys, ini parah nih. Masa narasumber kami bawa bangku sendiri, parah. Emang Hai guys. harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Ini minum kamu kan? Soalnya for the first di boom. Oke, ini agak dimajukin biar Biar agak estetik gitu ya. Iya, estetik. Oke. Nah, gimana nih malam hari ini Kak Fame? Tentang masalah jatuh terus jatuh nih. Wih, santai bro. Kita tanya dulu dong. Pas udah di rumah itu Kak, tahu dia siapa. Iya, betul. Ya silakan narasumber kami yang spektakuler. Oke. Hai guys, perkenalkan nama aku. Belum. Belum. Jadi saat ini kita akan memperkenalkan narasumber kita yang spektakuler malam hari Sama ini. seperti yang dibilang pepatah, kalau tak kenal maka Tak saya. harus kenalan. Oh, Ini gitu. versi bumi ah. Iya. Oke, silahkan persilakan sekarang bebas. Iya. Hai guys, perkenalkan nama aku Lisbelia Marpaung. Saat ini jelaskan juga ya semester berapa? Iya, jelasin. Saat ini aku sedang berada di semester 7 Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Ada panggilan nggak? Ada nggak? Ada panggilan? Ada panggilan. Lagi ospek. Oh, panggilan dari mana ya? Gue lupa. Terus kesibukan kakak hari-hari ini? Kesibukannya Lagi sibuk banget ini kayaknya. ya sama seperti Kak Amel dengan Kak Fame sedang berada dalam ya skripsi judul dan judul di setiap harinya kami. Itu sih Kak. Oke. Jadi gimana nih Kak? Udah pada kenal kan? Pas udah yang di rumah, kalau mau lebih kenal lagi, nih ada nama IG-nya di bawah. Oke. Tapi kakak tadi belum kasih tahu dari mana. Oh iya, dari Kampung mana? gua. Iya. Enggak, kampungku. Kampung kamu. Oke, kampung aku itu berasal dari Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hai Supiro. Hai, aku Sipirok. Pasti semuanya kenal aku pasti. Pede Emak banget. gua fotonya ini. Ting. Tiba-tiba nggak ada foto mama. Nanti kau kasih. Enggak ada. Oke. Ya. Oke Kak. Tema Iya. kita malam hari ini tentang jatuh terus jatuh. Ketika aku mengatakan hal demikian, apa sih yang ada di pikiran Kakak? Menurut aku yang ada terlintas di otak aku nih orang bebal. Oke, orang bebal. Kenapa? Karena ya orang bebal itu diomongin, Dek jangan gini Dek, Bang jangan gini Bang, Kak jangan gini Kak. Tapi nggak mau, ujung-ujungnya jatuh pas udah dikasih tahu jatuh lagi. Gitu. Bodoh nggak sih itu namanya? Bodoh sih, nggak mau mendengarkan. Oh, jadi orang bebal itu sama dengan orang bodoh? No. No. Terus? Ya nanti kita bahas di pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi sebelum kita tahu nih perbedaan bodoh dan bebal, kita harus tahu dulu sebenarnya definisi bebal itu gimana sih. Nah, karena kita punya narasumber ya nggak usah lah kita yang mikirin kan. Menurut narasumber kami, Kak Lisbeth, definisi dari bebal itu gimana sih Kak? Definisi dari bebal itu, kayaknya gue udah ngasih tahu deh guys. Yang lebih rinci Kak. Iya. Kalau bahasa kekiniannya ini ngeyel nih.
Mokong dibilangin nggak mau. Mokong. Mokong itu bahasa gaulnya mokong nggak? Oh, mokong juga. Bebal. Iya. Apa mokong? Mokong itu bahasa Mokong gaulnya. itu Istilah ini. kata yang berasal dari kata MOKONG. Oh, shit, makasih ya. Makasih. Oke. Oke, lanjut Kak. Itu sih Kak Iya. menurutku orang yang Ngeyel. ngeyel. Yang ngeyel kan nggak bisa dibilangin. Udah dibilangin jangan gini deh, jangan gini Kak, jangan gini Bang. Ujungnya masih melakukan juga, ya ujungnya jatuh. Tapi itu loh orang bebal. kalau misalnya disangkut pautkan dengan tema kita malam ini jatuh terus jatuh, gimana itu gimana? Ya Titik letak kebebalannya mereka. gimana? Nggak bisa dibilangin. Nggak bisa dibilangin sih Kak. menurutku. Karena nggak bisa dibilangin. Jadi dia jadi orang bebal. Enggak. Oh, gitu. Jatuh, Terus jatuh lagi. jatuh lagi jadi orang bebal gitu Kak. Biasanya tuh lebih ke arah ini nggak sih kayak dibilang sebenarnya orang-orang yang ngomong sama mereka tuh pasti ngasih tahu yang benar, cuma dia ngelakuinnya yang nggak benar. Jadi dia masuk ke kesalahan itu, terus besok dibilangin lagi, jatuh lagi kesalahan itu, besok lagi jatuh terus jatuh. Oke, iya. Oke. Gimana ya? Kayak aku. Ciri-cirinya. Enak aja lu. Ciri-cirinya Kak. Bisa dibilangin sih lebih tepatnya Inisialnya lah Kak kamu. Inisial. Indikator. Inisial langsung contohnya gitu loh yang contohnya nih Kak Fami nih. Kak Fami nih. Mamanya udah bilang nih, Kak Fami jangan ke pasar, soalnya nanti hujan. Nah, terus dia ngeyel nih, goh, dalam hatinya, pikirannya dan perasaannya, tubuh jiwa dan rohnya itu bilang gini. Ya iyalah kan hari itu nggak mendung. Ya elah cuak lu. Ini contoh kasus gimana? Ya, bilang lah hari itu juga mendung. Tadi itu aku nanya bukan contohnya tapi inisial orangnya langsung gitu. Oh, inisial orangnya. Kak Mami tadi Nggak boleh ya, Nggak boleh. Oh ya nggak boleh. Boleh nggak aku ngungkapin yang ada di otak Boleh. Sebenarnya menurut saya, menurut aku, menurut Oke. gua, kita semua yang ada di dunia itu termasuk orang bebal. Oke. Yes. Karena kita itu semuanya kalau gini nih, Makan. Kak Amel, jangan gini. Belum tentu pikiran yang si orang yang mengatakan itu dengan pikiran Kak Amel itu sama. Jadi dia punya mindset, dia punya perasaan gini, enggak. Punya pemikiran sendiri gitu terhadap pemikiran orang lain. Oke, gitu sih. oke. Jadi menurutku baik Kak Amel, Kak Valdo, saya, gua, aku, maupun Kak Fami itu orang bebal. Hanya saja kita sudah bertobat. Oke. Minum nggak? Oke. Jadi Minum dulu. oh iya Kak. Jadi kalau misalkan tadi Kakak bilang orang bertobat. Tapi karena kita orang bertobat jadi kita nggak bebal lagi. Nah, gimana sama orang-orang yang belum bertobat? Sama orang-orang yang nggak percaya? Itu termasuk orang bebal nggak itu? Ciri-ciri orang bebal nggak itu? Iya nggak sih? Iya deh seharusnya. Tapi enggak sih. Kenapa? Kayak tergantung konteks nggak sih kayak. Ya kalau memang dia nggak tahu kebenaran, Oh iya belum ya ada. aku bisa mentalin Iya, ke kamu betul. lagi yo. Iya, Ini betul. mari kita mentalkan ke Kak Valdo lagi. Jadi gini Kak Valdo, kan mereka belum bertobat karena mereka nggak tahu kebenaran. Lalu di mana letak tugas tanggung jawab Kak Valdo untuk menyampaikan kebenaran itu? Yang bebal siapa? Kan belum diutus saya. Oh iya. Mari kita utus orang ini. Malah kita tahu. Emang kita harus diutus ya? Iya dong harus diutus. Kata orang yang udah bertobat itu tahu tugas tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Iya nggak sih? Lu nggak diutus juga, lu harus melakukan Oke, itu oke, guys. oke. Jadi kalau memang mereka belum tahu, Ah. kan merujuk ke definisi pertama. Kalau dia nggak tahu, ya apa yang mau dilakukannya? Kecuali kalau dia udah tahu terus tapi dia bilang enggak gitu. Itu baru bebal. Kalau Berarti orang yang nggak percaya itu bukan orang bebal. Orang yang belum percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus. Bukan orang bebal sih menurutku guys. Hah? Itu orang yang belum mengetahui kebenaran. Iya. Oke. Orang apa? Itu orang yang tidak percaya. Atau gini aja deh, kamu lakuin pra-riset aja dulu. Kamu Tapi tunggu Kak. Tadi kata Kakak ini tidak percaya. Berarti kalau Kakak bilang tadi tidak percaya, berarti sudah ada yang kasih tahu dia dulu dong. Oke, kalau dalam beberapa konteks pribadi-pribadi yang udah disampaikan tapi dia nggak menerima, oke kita bisa bilang dia bebal. Oke, betul kan? Iya. Bebal kan? Iya. Sama kayak orang Kok kamu jadi ateis. nyalahin aku sih? Sama kan kayak orang ya Nggak berani kamu kan bilangnya kan? Berani. Apa? Sama kayak. ateis. Oke, kenapa orang ateis? Kan bebal juga itu. Tapi sih ada sih orang mengatakan ateis itu bukan yang nggak percaya Tuhan, tapi mereka nggak ada konsep
mereka tidak memiliki konsep tentang Tuhan itu sebenarnya. Tapi menurut saya itu bebal juga sih. Oke, kalau pas sudah di rumah pengen soal ateis ini diangkat, silakan tulis di kolom komentar. Paling banyak komentar nanti kami bahas soal ateis ini. Narasumbernya Kak Amel. Aku host dong. Oke. Oke, tadi itu sampai situ ya. Udah, itu sampai situ ada tentang ateisnya karena Oke. jatuh terus dia tuh bukan tentang ateis yang mau kita bahas. Oke, malam. siap. Nah gini Kak Lisbeth, tadi Kakak udah memaparkan tentang si bebal dan si bodoh. Biasa aja kan. Aku gak sensitif sih. Pas dia bilang bodoh tuh kayak pas banget di muka kita gitu. Iya. Oke, si bebal dan si bodoh. Oke. Kita penonton lu. Oke, si bebal dan si bodoh. Oke, benar banget kayak gitu aja. Oke, si bebal dan si bodoh. Asik ya makannya. Menurut Kakak, apa sih perbedaannya? Ada nggak sih perbedaan antara si bebal dan si bodoh itu? Si bodoh itu? Oke. Menurut aku gini nih guys, Lebih spesifik ya, lebih rinci gitu. lebih simpel, padat. Oke, biar mudah dipahami Pak Soda. Orang yang bebal itu sama sih kayak yang tadi. Sebenarnya orang bebal itu tuh dia udah tahu, cuman dia nggak melakukan guys. Sedangkan orang yang bodoh itu memang orangnya tuh pure nggak tahu apa-apa. Jadi jadi yang ada di pikiran saya tuh lebih baik kayaknya jadi ini deh, lebih baik jadi orang bodoh. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena orang bodoh itu karena dia atas ketidaktahuannya dia melakukan sesuatu hal yang Tidak baik. berdampak negatif ya. Oke. Sedangkan orang bebal itu, Oke. ya dia udah tahu itu salah, tapi dia masih melakukannya, gitu guys. Tapi biasanya Apa tuh? biasanya orang bodoh itu kalau dibilangin dia mau sih dengerin. Emang nggak tahu, tapi kalau dikasih tahu masih mau Iya. bilangin, masih mau denger lah gitu, daripada orang bebal kan mental gitu. Mental. Mental. Masuk kiri keluar kanan atau masuk kiri keluar kiri dia? Kual kiri kayaknya mental tuh. Masuk kiri keluar kiri. Oh, Kalau yang tuli bebal nggak sih? Bisa nggak Nggak, sih? guys. Kru di belakang tolong diganti dong, kalau yang ini keselin banget serius. Bisa nggak diganti? Dia selalu lari dan Diganti aja, aku diganti aja sama itu, sama kakak itu di belakang. penonton. Lanjut Kak. Oke. Oke guys. Apa yang mau dilanjut? Lanjut Tadi makan. Kak Amel bilang kan, Iya. orang bodoh itu Bebal. orang bodoh dia itu nggak tahu, terus kalau kita Masih kasih mau tahu dikasih tahu. dia Masih masih mau. mau terima. Iya, Nah betul. sedangkan kalau orang bebal Udah nggak tahu, dia udah dikasih tahu, tahu. enggak, dia udah tahu, dikasih tahu tapi Nggak mau nggak tahu. mau melakukan. Oke. Oh dia nggak gitu Kak. Dia nggak tahu dulu. Oh dia nggak tahu dulu. Kasih Kita tahu. kasih tahu dulu. Heeh. Oke kan dia tahu itu, udah tahu. Tapi Tapi dia tetap. Kekeh sama Iya. yang salah itu gitu. Yang ada otaknya lah. Nah itu yang bebal. Berarti itulah bedanya orang bebal sama orang bodoh. Oke, aku pernah dengar kata-kata gini Kak. Gimana tuh? Semua segala jenis penyakit itu ada obatnya. Tapi kalau orang bebal itu nggak ada obatnya. Ada. Apa? Jamahan Tuhan. Wah, serius memang betul itu obatnya. Jamahan Tuhan. Kalau manusia nyentuh dia nggak bisa lagi mental. Tapi kalau jamahan Tuhan baru. Oke, ini kabar baik buat kita semua. Kabar gembira. Bukan. Oh, bukan. Oke. Oke, jadi ini kabar gembira buat kita semua. Dan sekarang buat teman-teman ataupun pasoda yang ada di rumah, kalau ada di sekeliling kalian orang bebal, tidak perlu risau dan tidak perlu khawatir Doakan. lagi. Doakan dia. Tuhan akan menjamah maka dia akan berubah. Setuju. Oke. Punya pengalaman nggak sih Kak sama orang bebal? Apa Wes. Kak yang bebal? Dari mukanya sih, dari mukanya. Saya punya cerita sih sebenarnya. Oh, iya, punya cerita. Pas pertama kali dibilang gini, Kak Bet nanti kakak jadi narasumber ya, Oh, temanya iya. jangan jadi orang bebal. Siapa tuh? Adalah. Kami Kamel ya. Karena hanya mereka dua yang satu kelas yang saya ada, ini ada tingkat saya. Iya le. Pas yang ada di pikiran saya ketika pertama kali mendengar tema itu ada gue mikir gini nih, gila gue nih orang bebal dulu di rumah gitu. Kenapa saya katakan gitu? Emak gue yang ceweknya super duper selalu menyebutkan bahwa kami itu anak-anak itu adalah bangsa Israel yang bebal. Contoh kasus nih guys, tahu dong. Maafkan anak rumah. Jadi gini guys, dulu tuh di rumah kan ya sama lah seperti bagaimana ada anak muda layaknya. Sebut dong dulu nama
mamanya siapa? Jangan dong, jangan. Sakral. Jangan. Jadi dulu itu susah banget yang namanya bangun pagi. Susah. Maaf guys, berat. Jadi sekarang saking sukanya nih, susah karena saking susahnya nih. Mak gue ini bilang gini, Kak Lydia bangun kak sekolah. Lydia itu siapa ya? Saya. Oh, dia di rumah Saya Miss Lydia Marpao. Oke. Kak Lydia sekolah bangun. Kak Lydia sekolah bangun. Hingga sampai beberapa kali ngeyel. Nanti kamu dihukum. Nanti mama panggil orang tua. Nanti mama gini bla bla bla. Punjung kali lebar. Disiram air nggak kak? Nampak sih bebannya. Disiram air nggak? Nampak sih bebannya. Mak gue nggak pernah pakai air. Dulu ngarang-ngarang nonton udah mati. Sampai kalau bisa kalau mak gue nonton jangan sampai nggak dikirim jajan ke Amat. Please, ini hanya tuntutan. Oke. Terus kan, Gelap. karena saking banyak terus pas udah lihat jam, aduh kayaknya udah mau balik sekolah nih, jadi harus bangun bangun. Nah baru aja keluar dari pintu kamar, keluar kamar, malah saya pasti bilang, kalian ini, kamu ini kayak bangsa Israel yang bebal, dia bilang gitu kan. Terus gue gini, bangsa Israel yang bebal gitu kan. Terus kan kalau kita cerita, kalau ingat cerita bagaimana bangsa Israel itu selalu bebal, Tuhan bilang gini, jangan menyembah dewa-dewa, jangan menyembah Allah-Allah lain, karena hanya akulah Allah yang layak kalian puji. Karena akulah Allah yang memberikan kalian makan di padang gurun, yang memberikan tiang awan, tiang api, dan semualah segala bantuan-bantuan, kebaikan-kebaikan Tuhan ketika mereka melakukan perjalanan mereka di padang gurun. Oke. Nah, Luar biasa banget kakak ini serius. Iya, mamanya kan pendeta. Oh iya. Jangan dibilang. jadi gitu guys, jadingannya saya tuh dulu ada orang bebal yang dikatakan bangsa Israel di rumah saya. Kita nggak Jadi salah pilih. saya, kakak saya, bang saya dan adik saya itu adalah bangsa Israel di dalam konteks keluarga kami. Gitu. Bebal gitu ya. Iya. Aku boleh cek kuping kakak nggak? Dengar. Tebal. Orang Dasar. tebal itu identik dengan kuping yang tebal. Iya. Lu tipis. Iya, tipis. Artinya aku nggak bebal. Jadi gitu guys, ingatnya sih kalau bebal, gua bebal. Oke. Ada kan? Jadi kakak sendiri udah punya pengalaman nih. Maksudnya kakak sendiri udah mau dibilang mendarai enggak. Maksudnya udah tahu lah yang bebal tuh gimana. Yes. Nah sekarang kan udah hidup dalam Tuhan. Ya. Udah nggak bebal lagi dong. Tapi nggak menutup kemungkinan kakak tuh ketemu dengan orang-orang bebal lainnya. Kakak pernah ketemu nggak sih sama orang yang kayak gitu? Kayak gimana keselnya gitu ketemu sama orang bebal? Ketemu sama diri sendiri. Dulunya. Pakai lanjutan guys. Please. Pasti gemesin orang kayak gitu. Iya. Pengen nyobain sama. ini. Ya nggak? Kalau secara pribadi pastilah pernah. Mustahil di dunia ini kita nggak jumpa orang Oke, bebal. gimana, Kak? Mustahil banget. Gimana kakak pas melihat dia? Parah. Kok marah sih? Nggak seneng dia. Oh ternyata aku dulu gini. Ya, itu juga bisa. Oh ternyata ginilah perasaannya mamaku ketika Udah. bertemu dengan kami yang susahnya bangun pagi. Bertemu dengan kalian. Disinilah guys yang namanya tabur tuai. Bisa juga sih, jadi gitu. Hukum karma. Yang pertama kesel, pengen marah, cuman gue udah bertobat kan, jadi dalam hati selalu gini, marah nggak guna. Jadi lebih baik nggak marah guys. Jadi kalau bertemu dengan orang bebal tuh, ya. Kalau nggak ngomongnya pelan, santai gitu. Capek nggak sih? Kalau boleh jujur capek. Capek banget ya ketemu orang bebal. Istirahat kalau capek kak. Ini konteksnya nggak sesuai. Oke, kali spet. Ya. Kali spet. Sesuai dengan pengalaman kakak dulu ya. Sabar, gue minum dulu. Aus minum. dari tadi gue ngomong. Oke. Selebet. Lanjut. Oke guys. Dari pengalaman kakak itu dulu. Jadi apa yang menyebabkan Itu kakak kok lu nggak bisa minum ya? nggak sengaja Mbak? Dipermalukan dan. Oke. Makasih kak. Salaman dulu biar nggak selek. Iya. Ada orang bebal. Penyebabnya kakak jadi bebal itu gimana dulu? Dulunya? Dulunya kan saya orang bebal nih, saya nggak tahu penyebabnya. Kemudian saya searching, Oke. mencari tahu kira-kira dulu saya bebal tuh kenapa ya? Gitu. Nah kalau menurut
seorang filsuf Yunani kuno yang namanya Plato. Nah, Plato tuh bilang gini nih, orang itu bebal karena kurangnya pengetahuan di dalam dirinya. Gini, gitu Kak Valdo. Maksudnya tuh gini nih, seseorang melakukan hal yang Nggak nggak baik. baik karena dia nggak tahu tentang Apa? hal yang baik. Oke. Apa itu? Terus jadi karena kurangnya pengetahuan itu guys, jadi dia akan melakukan kesalahan itu terus, sehingga karena jatuh di dalam kesalahan yang sama, akhirnya dia dikatakan sebagai orang yang bebal. Itu di dalam bukunya Plato yang judulnya Protagoras. Wow. Nah, yang kedua itu Kak Valdo, kalau menurut Aristoteles. Aristoteles. Kalau misalnya Aristoteles. Itu gue bisa bilang kok guys. Aristoteles. Oke. Benar? Aristoteles. Benar. Yes. Lanjut Kak. Dia itu kan juga seorang filsuf Yunani kuno nih. Iya. Nah, dia tuh bilang kayak gini, bahwasanya orang yang bebal itu lahir karena oleh adanya kebiasaan. Nah, di dalam bukunya itu yang judulnya Nikomasian Etik kalau nggak salah ya. Oke. Dalam bukunya itu dia bilang gini nih, kalau seseorang itu berada di lingkungan yang orang-orang bebal, guru-gurunya bebal, masyarakat di sekitarnya bebal, dia tuh juga akan menjadi orang yang bebal. Gitu guys, menurut Aristoteles. Kayak Kak Lisbeth ini rajin baca buku ya. Yes. Oh, jadi dari situ kan, dari pengalaman membaca buku yang banyak banget ini. Jadi bisa disimpulkan kayak bebal ini bisa faktornya karena lingkungan, kebiasaan dan kurangnya wawasan pengetahuan tentang yang baik gitu. Apa yang baik itu Alkitab itu sendiri. Oke, lanjut Kak. Oke. Dah, terus nih Kak Lisbeth. Belum tadi sesuai Oke. ini. Itu kan masih buku tadi, masih apa? Menurut Kakak Kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya kalau menurut aku dari dalam diri sendiri juga bisa sih guys. Memang dari dalam hati. Iya. Karena dia udah dibilangin terus sama mamanya kan. Iya, Tapi tadi dia nih. Tentang bangun pagi tadi. kupingnya tebal, jadi nggak bisa. Kalau buat Kasih kamu lah Fami hidup ini. buat terima informasi itu agak gimana gitu ya kan. Udah lah itu Kak, udah lah itu Kak. Mak gua denger nih, jangan sampai uang jajan gua nggak dikirim habis. Oke, terus gini. Ini kan sekarang jadi kakak udah gak bebal lagi. Jadi Kak Lisbeth ini kami undang bukan karena kebebalannya, tapi karena dia sudah menang dari kebebalan itu. Wush. Itu dia. Oke, stop. Samida. Jadi Kak Lisbeth, menurut kakak sekarang nih, ada nggak sih manfaatnya orang bebal? Jadi kan para pasoda di rumah mungkin dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dari diskusi sebelum ini boleh diulang lagi, itu mungkin udah mulai mengkoreksi diri, lihat ke diri sendiri. Aku ini sebenarnya bebal nggak sih? Gitu. Harus dikoreksi diri, harus ada koreksi diri. Jangan nonton doang ya. Jadi kita harus tanya Kak Lisbeth, ada nggak sih Kak manfaatnya orang bebal? Kalau kakak sekarang berpikir di posisi kakak yang sekarang udah menang dari kebebalan, dulu tuh nah kebebalan kakak yang dulu tuh ada manfaatnya nggak sih? Ada gunanya nggak sih? Ini posisinya bebal diri saya sendiri. Iya. Buat orang lain ada manfaatnya nggak? Oh, bebal saya buat bermanfaat nggak orang lain. Ya. Kalau menurut saya ada sih. Yang masih bebal nggak apa-apa, lanjutkan aja karena kalian bermanfaat bagi Enggak orang gitu lain. juga konsepnya Bambang. Jadi Enggak. gimana? Kita harus meluruskan dan mengklarifikasi ini, jangan sampai pas udah di rumah jadi bebal. Oke. Kenapa bisa Gini, dibilang guys, kan? aku bilang bermanfaat tapi bukan berarti teman-teman jadi orang bebal, bukan. Kenapa aku bilang bermanfaat? Contohnya kayak contoh kasus kayak aku tuh kayak kemarin kan. Saya rasa itu menguji kesabaran emak gue sih. Oh, jadi manfaatnya di mama ya? Di orang lain manfaatnya. Kalau menurut saya sama gue juga ada, sama aku juga ada, sama mama gue juga ada. Dari untuk Kak Lisbethnya apa? Ya kalau dalam konteks tidur gue enak tidur. Oh iya deh. Enak tidur, Kayak mak- menikmati mak- hidup mak- gitu ya? menikmati hidup. Nggak peduli sama apa kata orang Oke, tua. luar biasa. Pasti percaya dirinya itu. Iya, Karena kan pokoknya aku paling yang bener. Orang lain itu Jadi orang lain harus memaklumi dirimu lah gitu ya. Tapi memang gue mau kasih tau guys, bermanfaat tapi itu sisi negatif. Underline negatif. Oke, kalau untuk emak gue, saya rasa itu menguji kesabaran deh kak. Karena kalau seandainya kalau orang tuh udah jengkel dia bisa main tangan dong guys. Main tangan. Tapi emak gue puji Tuhan sampai sekarang enggak. Makasih ya mak. mengutuki nggak? Lu kira emak gue baik guys?
Tapi iya sih, tapi menguji kesabaran gitu. itu kan namanya Kalisbet dan tiap-tiap orang tuh punya tipikal ya. Jangan kok pas udah di rumah jangan coba tiba-tiba orang yang menghadapi kamu tuh nggak sabaran gitu ya. Kayaknya UFO banyak di nanti terbang. Jangan bermain api. Jadi jangan, nggak ada manfaatnya. Sebenarnya itu tadi Kalisbet udah bilang di underline itu sisi negatif. Kalau kita bisa mendukung orang untuk sabar dari sisi hal-hal yang positif itu lebih bagus. Jangan usah pakai jalan bebal deh, serius gitu aja. Menurutku Kak, Oke. orang bebal tuh pasti susah nanti dia untuk sukses. Karena di dunia pekerjaan itu kan banyak peraturan tuh. Sedangkan kalau kita tadi udah membahas definisi dari orang bebal itu, dia udah dikasih tahu aturan terus dilanggar. Jangankan di dunia pekerjaan deh, di kehidupan berasrama aja banyak banget itu peraturannya. Jadi dia akibatnya dia sering diskorsing, terus banyak nanti jadi batu sandungan sama orang-orang ya kan. Waduh itu menurut saya selain nggak ada manfaatnya, ada ya ini. Nggak ada manfaatnya orang bebal. Alkitab pun mengatakan orang kita mengecam. Iya, mengecam orang bebal. Tidak ada masa depan untuk orang bebal. Nah gitu tuh. Tapi aku penasaran banget satu pertanyaannya. Kan Kak Lydia menang dari kebebalan ya. Kak Lisbeth. Tapi aku nggak mau jawabannya tuh Tuhan Yesus, orang tua, segala macam gitu. Kenapa Kak? Ada. Aku pengen tahu. Ada nggak sih someone people guys? Apa sih? Orang spesial. Susah. Orang spesial yang membantu. Somebody lagi. Ada nggak sih orang spesial yang mendorong Kak Lydia atau mau follow up atau menyemangati sangat kamu jadi itu lagi gitu untuk tidak menjadi bebal lagi yang berpengaruh besar dalam kemenangan Kak Lisbeth melewati kebebalan itu. Ada. Who is? Cowok. Cowok. No. Oh iya. My Cewek father. orang. Oh yeah. My father is my hero guys. Terus mamamu? Is my. Oke, jadi papahnya Kak Lisbeth berperan aktif, berpengaruh banyak, Pengaruh besar dalam mendorong Kak Lisbeth dari dunia kebebalan itu gitu. menang dari bebal. Yang kayak mana tuh? Contohnya ya Tisu. Agak perlu ya. belum. Seperti yang aku bilang tadi nih, ketika mamaku marah, kemudian papaku datang support. Wah, aku dimarahin mama. Kan? Oh gitu banget ya? Enggak juga kan? Oke ya. Gimana sih tadi kamu bilang gitu? Jadi pasti papa gua datang nih bilang sama ini, udah jangan nangis, udah lain kali besok pagi bangun supaya nggak dimarahin, supaya nggak nangis gitu kan. Terus besok paginya bangun? Bolong-bolong sih kak. Tapi di suatu hari, di suatu ketika pribadi Lisbeth menang, jadi bangun pagi dia. Ya. Jadi karena apa tadi Kak? Karena support Dari orang tua. Give applause untuk papa Lisbeth. Father is my hero. Oke. Give applause juga untuk mama Kak Lisbeth. Masih gua tepuk tangan dia. Gak boleh timpang. Itu karena namanya Kalisbeth udah nyadarin Kalisbeth Enggak. kalau dia itu bebal. Oke. Makasih Bu. Give applause untuk Kak Lisbeth. Karena dia mau perbaiki diri. Yang ikut lagi. Oke. Oke, ada Ayo, pesan Gang. nggak buat mama di rumah? Ya maksud aku tuh bilang terima kasih gitu sama mama karena udah nyadarin atau minta maaf karena udah diumbar. Udah pastilah. Dari gitu. Kalau teman-teman memberikan saya pertanyaan, saya akan berikan teman-teman tantangan. Oke. Kita sebenarnya termasuk dalam orang bebal nggak sih dulu, masuk kan? Dulu, Jadi ya. ada baiknya kita bareng-bareng gitu mengucapkan terima kasih gitu. Nah, Oke, yuk. untuk semua orang tua terkasih kami, bapak kami, mama kami, papa kami, mama kami, mbah, eyang, kakek, Opa, nenek, oma. opa, Ayah, opung, bunda. kakek, nenek, dan semuanya orang-orang yang selalu berada di sekitar kami. Kami mengucapkan terima kasih atas semua didikan, arahan, dan juga motivasi dorongan yang telah menyadarkan kami untuk bertobat dari kebebalan kami. Jadi sekarang kita bakalan, itu kan tadi untuk orang tua, orang-orang yang sudah menjadi support kita. Sekarang kita mau closing statement nih, pesan-pesan untuk
pas udah di rumah yang mungkin setelah mengkoreksi diri kayaknya aku masih bebal deh gitu. Yang kayaknya aja ya, aku bukan bersifat menghakimi, oke? Yang menurut kalian masih dalam kehidupan bebal bukan salah. Pokoknya gitulah. Kita mau dengar closing statement tentang pesan untuk orang-orang yang masih merasa dirinya bebal dari Kak Valdo duluan. Dari aku. Yuk dong. Oke. Kesana. Biar aku terakhir. Gue juga. Aku sih cuman mau bilang untuk pas udah di rumah, jadi orang bebal tuh sih nggak ada gunanya. Oke. Dan nggak ada manfaatnya juga. Oke. Menjadi batu sandungan sama orang lain, menyusahkan orang lain. Kok kebanyakan aku nanti ngomong apa? Iya, gue juga. Udah itu kan aku. Oh iya. Itu saja. Oke, kalau dari aku, pas ada yang di rumah, sejatinya orang bebal itu nggak punya hati yang utuh karena hatinya itu udah hancur berkeping-keping. Dan berkeping-keping hancur hatinya orang bebal itu bukan karena dihancurkan oleh orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Kok bisa karena dirinya sendiri? Ya karena dia nggak bisa nerima orang lain yang ada di sekitarnya, ataupun nggak menerima apapun yang diberikan oleh orang lain, termasuk itu saran, nasihat atau apapun dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jadi dia sendiri yang nyiksa dirinya. So jangan jadi orang bebal, nanti kamu nyakitin diri kamu sendiri. Iya, oke. Kalian. Oke guys, pesan dari aku seperti pengalamanku selalu bilang jangan jadi orang bebal. Ketika orang tua kalian, kakak kalian, abang, adik kalian tuh memberikan suatu arahan yang sifatnya positif, itu adalah yang bagus untuk kalian. Mungkin di posisi kalian saat ini kalian nggak sadar, kalian mikir apa sih pasti gitu-gitu. Tapi nanti di kemudian hari ketika kalian berada pada posisi yang apa yang dikatakan orang tua kalian, orang sekitar itu memang benar, kalian akan menyesalinya. Itu aja sih guys. Jadi jangan jadi orang bebal, jadilah orang bebal. Oke, dari aku kan udah mengkoreksi diri masing-masing. Tiap-tiap kita pasti tahu apakah kita posisi orang bebal atau enggak. Sekarang lelah lah, capek lah untuk selalu jatuh terus dan terus jatuh di tempat yang sama lagi. Capek banget gak sih? Kalian tuh nyusahin diri kalian sendiri. Dan lagi ditambah kalian tuh mempermalukan dengan sukarela, mempermalukan diri kalian sendiri. Karena setiap apapun yang disampaikan orang-orang ke kalian itu, ke aku, ke kalian, kita semua, itu tuh ada sisi positifnya. Jadi jangan ditengok dari sisi negatifnya mulu gitu. Jadi kalau memang bukan nggak berkenan, kalau menyakiti hatimu, kau tengok sisi positifnya dan ambil untuk dirimu sendiri. Jangan mental deh apapun yang dibilang orang tuh, disaring, dipahami, direnungkan. Jangan masuk kiri, keluar kiri. Setidaknya masuk kiri, keluar kanan tuh masih ada lewat gitu. Lengket gitu. Masih ada lah sisa-sisa percikan, masih ada gitu. Seperti yang dikatakan Alkitab Pasoda dari Amsal pasal 26 ayat 11 mengatakan, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ulang lagi dong, agak keras sarkas kecaman ini ya. Seperti anjing yang kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Alkitab yang bilang dong. Alkitab yang bilang. Bukan Bang Paulo, bukan Kak Amel, Alkitab. Kak Amel, bukan Kak Lisbeth juga. Alkitab yang bilang. Oke. Amsal pasal 26 ayat 11. Coba dibuka di rumah, ditandai, digaris bawain, terus diingat kata-kata itu ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara kita malam hari ini, diskusi kita malam hari ini, ada penyakit. Diskusi obrolan. Oke, apalagi. Kita akan berdoa dulu. Kita semua akan berdoa untuk kita pas udah di rumah ya. Minta dan kasih Kak Fam yang memimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami malam hari ini yang membahas tentang jatuh terus dan terus jatuh. Tuhan, kami disadarkan betapa bebalnya kami selama ini yang mau jatuh terus dan terus jatuh. Malam hari ini melalui perbincangan ini kami disadarkan dan kami memiliki kerinduan. Kami mau diubahkan sehingga kami tidak jatuh terus dan terus jatuh. Bantu kami untuk melakukannya. Bantu kami untuk mengubahkan hidup kami menjadi orang yang tidak bebal lagi, tetapi boleh menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, pas udah di rumah, tetap saksikan kami di Boom. sama seperti hari ini.
di jam yang sama pukul 20.30 WIB dan pastinya dengan narasumber Dan yang topik. spektakuler dan topik-topik yang pastinya akan kita bahas secara bersama-sama. Iya. Boleh nggak gini Kak? Kita minta dari saran-saran dari Pasoda di rumah untuk minggu depan apa sih yang dibahas gitu? Oke, kalau misalnya ada topik yang menurut Pasoda tuh Iya. kayak seru banget untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau memang kalian agak sungkan nulis di kolom komentar, boleh di chat di Instagram kalian masing-masing nih, Instagram masing-masing sini. Gue boleh nggak? Oke, Boleh. boleh sini. Oke. Sampai jumpa. Oke, Dadah.